Orang datang sini sebagai ahli, ada ahli ilmu kedokteran, kehakiman, ahli hukum pidana, ahli politik, ahli ekonomi dan seperti itulah. Nah, saya ingin tanya, disiplin ilmu saudara itu apa? Yang saudara tekuni berkenaan dengan pendapat saudara saat ini. Momen Rocky Gerung dibuat malu jaksa penuntut umum. Ditanyain pekerjaan yang pasti, si Dungu kebingungan, mau jawab apa. Malu-malu dia mengatakan, saya hanya dosen biasa. Pertanyaan itu mungkin untuk menunjukkan bahwa di atas langit ada langit. Pada akhirnya Gerung malu sendiri akan kebiasaan mengatakan, goblok dan tolol pada orang lain. Padahal hari ini dia sudah dibuat goblok dan tolol oleh jaksa. Salam waras dari King Yudi Official. Malam di Widya Chandra, saat lampu-lampu Jakarta mulai meredup. Sebuah pertemuan rahasia menyisakan tanya. Para pemegang mandat koalisi berkumpul di kediaman Bahlil Lahadalia. Namun, ada satu pemandangan yang tak biasa. Satu kursi kosong yang mencolok. Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra. 4 pilar utama penyokong Prabowo hadir dengan senyum formal. Ada Bahlil, Zulkifli Hasan, Caimin, hingga Sufmi Dasko Ahmad. Mereka bicara tentang soliditas. Mereka bicara tentang suksesnya program pemerintah. Tapi lihatlah lebih jeli. Di mana sang pemilik bintang Mercy, Agus Harimurti Yudhoyono, wajah penting dalam kabinet, justru absen tanpa jejak. Dari 5 kekuatan utama, hanya Demokrat yang tertinggal di luar pintu. Apakah ini silaturahmi penguat barisan? Atau justru sebuah langkah pengucilan? Resmi disebut sebagai penguat koalisi. Namun publik menangkap sinyal yang berbeda. Di dunia politik, kehadiran adalah pesan. Dan absennya seseorang adalah peringatan. Apakah Demokrat sedang berjarak, ataukah koalisi ini memang sengaja ingin berjalan tanpa mereka? Saat narasi soliditas digaungkan, kursi kosong di Widya Chandra justru bicara lebih keras. Ini berita paling heboh, paling dahsyat, paling mengerikan, sekaligus paling menjijikkan. Kenapa? Roy Suryo di depan wartawan dan media mainstream maupun media sosial lainnya terang-terangan menyatakan bahwa ijazahnya dia sendiri namanya beda. Namanya di ijazah tidak sesuai dengan nama di identitas diri lainnya. Loh, palsu dong, Gri. Terserah. Itulah bedanya kita ya dengan mereka. Itulah bedanya orang-orang pendukung kebenaran, orang-orang yang mencintai kebenaran dengan orang-orang penebar fitnah lainnya. Apalagi kelompok-kelompok keledong yang sulit untuk dikasih tahu kebenaran dari fakta yang ada. Itu. Emang kenapa, Gri? Simak dulu ya, Sekedot. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto Diprodjo. Iya, Bapak Ibu, saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi KRMT Roy Suryo Noto Diprodjo. Asli juga itu. Apa tadi ya? Asu tenan ya? Apa tadi? Asli apa asu tadi? Kok kedengarannya kayak asu tenan? Gelarnya tidak dapat dibeli. Dia ada perubahan nama dari Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprodjo, tapi yang tercetak di ijazah S1-nya yang diterbitkan oleh UGM, Raden Mas Roy Suryo Udoro. Udoro itu udara ya, Gri ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Beda nama nggak perlu dipersoalkan. Mata nih loh, picek kali ya. Untuk diri kalian sendiri, untuk diri kamu sendiri, segala macam dihalalkan, tapi orang lain kamu bikin seruat, kamu bikin susah. Ini manusia gila ini. Kalau untuk dirinya sendiri, nggak masalah. Tidak usah perlu dipermasalahkan. Hanya soal nama. Ya mata nih picek gimana? Suwek tenan ini bener manusia ini. Kenapa Partai Demokrat ini ya
melakukan semacam upaya-upaya framing ya dengan memanfaatkan ya para pemain utamanya seperti Roy Suryo, ya, Diva dan Rismon ini. Pertama memang ada motif politik. Motif politiknya apa? Ya, ingin mendowngrade Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kemudian namanya jadi jelek di masyarakat sebagai presiden terbaik kita yang telah membangun banyak infrastruktur, ya, yang melihatkan keberpihakannya kepada rakyat, tentu dengan segala plus minusnya seorang Pak Jokowi manusia biasa. Nah, dengan terdowngrade-nya reputasi Pak Jokowi dengan stigma yang ditempelkan, dipaksa ditempelkan, ya. Stigma itu apa? Kesan buruk. Bapak Jokowi itu ternyata pembohong. Kan itu tujuannya Demokrat. Dengan instrumen ijazah palsu sebagai mainan. Akhirnya apa? Berimbas kepada Gibran. Wakil presiden kita yang sudah resmi terpilih ya oleh rakyat ya dengan perolehan suara 58%. Itu ekuivalen dengan hampir 98 juta rakyat Indonesia. Ya. Tetapi mereka kecewa. Ternyata untuk sisi ini ya Pak Jokowi tidak terdowngrade, malah berdasarkan survei terakhir Pak Jokowi makin melambung. Anda kecewa, kaum biru Anda kecewa. Kalau saya lebih parah lagi, bukan asumsi, itu adalah buku penyesatan. Nah, saya kan harus pakai apa adanya. Nggak objektif ya? Nggak objektif, menjurus, dan semuanya yang disampaikan bukan ilmiah. Kenapa nggak ada komentar dari UGM juga di dalam buku justru itu? Sama seperti bikin berita Bang ya, harus berimbang. Berimbang dong. Ini kan pendapat pasar malam namanya. Apalagi ini pengujian kan gitu. Lah kan saya berkali-kali saya bilang sama Bung Pitra, kalau memang kau tidak setuju, seperti apa yang Bung Pitra katakan sama Rismon, kenapa kau nggak tanyakan ke UGM, kenapa kau teriak-teriak di sini? Tahu nggak jawabannya bikin saya sakit perut? Ngapain saya tanya UGM? Loh, ini salah makan obat lagi nih orang ini. Saya bilang, dia minumnya kapan, mabuknya kapan gitu kan? Nah, saya lihat Bung Pitra sambil senyum-senyum, aduh, nasib. Pak SBY yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Mangkrak Indonesia. Ini sebenarnya cerita lama, saya nggak ungkit-ungkit lagi sebenarnya kisah Bapak Mangkrak Nasional namanya SBY ini. Tetapi ya terpaksa kita kait-kaitkan. Kenapa sampai dia anggap sebagai Bapak Mangkrak Nasional ini kemudian hidup lagi? Karena memang dulu Pak Jokowi pernah sengaja memang mendatangi, ya, meninjau ulang langsung ke proyek Wisma Atlet yang di Hambalang. Ya. Sebenarnya banyak sekali proyek mangkrak di era SBY, nggak hanya proyek Hambalang. Dan sialnya, selain proyek itu mangkrak, juga menyebabkan banyak tokoh-tokoh SBY, ya, tokoh-tokoh Demokrat masuk penjara karena terkait dengan korupsi dengan proyek tersebut, ya kan? Dan proyek itu kemudian tidak dilanjutkan karena memang ya ada kesalahan teknis di sana secara konstruksi tanah, ya. Daerah yang sudah dipancang beton-beton di sana itu memang bukan tanah yang layak untuk dipasang gedung tinggi karena tanahnya turun terus kontur tanahnya, ya. Tetapi memang yang paling fenomenal memang proyek Hambalang sampai dibilang itu adalah proyek rumah hantu. Banyak sekali sebenarnya proyek-proyek di era 10 tahun pemerintahan SBY itu yang mangkrak. Belum lagi misalnya kalau kita lihat perselisihan Anas Urbaningrum dengan SBY pada saat Kongres Partai Demokrat tempoh hari yang kemudian Anas Urbaningrum dikorbankan. Sehingga akibatnya apa? Anas Urbaningrum yang menjadi korban. 8 tahun penjara dan baru keluar sekitar awal tahun ini. Jadi Anas Urbaningrum kalau misalnya mau bernyanyi hari-hari ini tentang apa yang dia derita akibat kasus dia dikriminalisasi pada saat menjadi ketua umum Partai Demokrat, mungkin akan tambah geger. Kali ini kita bahas bersama dengan senior petisi ahli dan beliau ini adalah pakar hukum pidana dan ahli hukum kepolisian, Bang Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Oke, selamat sore Bang Ricky. Selamat sore. Bang, ini diantara mereka saya lihat di Tribun, mereka mengatakan pengacara temannya itu menyesatkan keterangannya kan gitu. Padahal yang bersangkutan ibu ini mengatakan yang sebenarnya itu asli dari fotokopi yang beredar yang saya tahu kata dia gitu kan. Berarti kan benar dong asli. Ya. Saya sudah gerus, ada embus. Kata dia gitu kan. Embus atau embos?
Berarti kan ada embossnya kan gitu. Ada watermark Waternya, juga. watermarknya. Oke. Fenomena ini kan semakin menarik kajian. Menurut Abang seperti apa? Baik, terima kasih Bung Fitra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk kepada substansi yang ditanyakan Bung Fitra, Ya. jadi saya sampaikan dulu, yang busuk tuh pasti akan busuk. Ya. Pelan-pelan ya. Iya, akan ketahuan. Yang batil tuh pasti akan kelihatan. Kanker juga kan Iya, busuk. kanker busuk. Yang bikin jorok akhirnya ketahuan juga. Ya. Nah, sekarang pada saat gelar khusus itu seorang Ibu Eli Danetti, itu teman saya juga ya, saya ketemu, menyatakan terharu Sampai di depan, menangis dia ya. iya sampai menangis terharu di depan media, kalau nggak salah media rasis loh. Luar biasa ya. Saat nanya tuh saya terharu. Didobrak sama rasis gitu. Dirobak sama rasis. Saya kan tahu Sabta bagian orangnya kan. Iya, benar. Dikejar-kejar sama dia kan. Akhirnya bilang, Akhirnya keselempet juga. ya kan? keselempet lah ngomong memang asli. Saya lihat watermarknya, saya lihat Nggak ininya. mungkin lagi omongannya tarik kembali kan. Saya raba, saya terharu memang asli. Oh. Tapi buntutnya ini yang nggak enak. Ya kalau gitu berarti Pak Egy Sujana berarti sudah tidak terlibat di situ. Loh, emangnya kalau seandainya itu dikatakan asli bisa menggugurkan peristiwa pidana apa enggak? Nah, ini kan saya kadang-kadang ini ada muatan apa lagi nih. Nah, yang paling hebat ya Bung Fitra, mulai pengacaranya yang temannya yang lain mulai bertempur. Ya itu tadi antara ini gitu. Ada yang mengatakan ini menyesatkan, tidak betul, itu perlu diuji dan sebagainya. Rasain loh. Kalau yang busuk tetap busuk. Iya. Makanya jangan suka menjolimi orang. Nah, Itu Bung Fitra. Akibatnya seperti ini. Nah, ketahuan kau satu-satu kan. Inilah belang-belangmu semua. Lantara kalian aja sudah menggigit. Nah, ternyata ijazah Roy Suryo ini juga patut dipertanyakan karena nama yang ada di ijazah dan KTP itu berbeda. Mau tahu perbedaannya? Simak video ini sampai selesai. Nih, nama yang tertulis di ijazahnya Roy Suryo itu Raden Mas Roy Suryo Udoro. Sedangkan nama yang tertulis di KTP-nya Roy Suryo itu KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Biasanya kan nama di KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah itu semuanya sama. Ini kok berbeda, yang sama cuman Roy Suryonya aja. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia tuh mempertanyakan ijazah Roy Suryo ini asli apa enggak. Soalnya Roy Suryo ini kan juga mantan pejabat publik. Roy Suryo mantan menteri. Masa mantan presiden boleh dikritisi, mantan menteri nggak boleh dikritisi? Kan sama-sama mantan pejabat publik. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Kok bisa beda namanya Roy Suryo di KTP dan ijazah? Ini ijazahnya yang palsu atau KTP-nya yang palsu atau gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam, jigigis.